Selamat datang di Muda Mudi. Disinilah suara-suara lama dibangkitkan dari balik kabut, dari rimbun hutan, dan dari lorong waktu yang nyaris terlupakan. Kami membawakan kembali legenda, cerita rakyat, dan dongeng dari pelosok negeri yang dahulu hanya dibisikkan di malam-malam sunyi. Duduklah dengan tenang, pasang earphone-mu jika perlu, dan biarkan kisah ini menemanimu. Selamat mendengarkan. Di sebuah daerah yang terletak di antara Dusun Ulu Kadongang dan Dusun Bukit Melintang, terbentang sebuah jalan sepanjang 1 kilometer. Jalan itu landai dengan sedikit tanjakan, dan di kedua sisi jalan tumbuh kebun sawit dan kebun karet milik warga setempat. Lalu lintas di jalan ini cukup ramai, terutama di siang hari, apalagi di saat warga sedang beraktivitas dari pagi hingga sore. Jalan itu terlihat biasa-biasa saja, namun bagi mereka yang memiliki indera lebih atau kepekaan terhadap hal-hal yang tidak tampak, jalan itu memunculkan sensasi yang tak biasa. Meski mata awam hanya melihat sebuah jalan yang tenang dan biasa saja. Bagi sebagian orang, jalan ini menjadi tempat yang penuh dengan perasaan tak nyaman, dan hanya mereka yang tahu sejarah tempat itu yang bisa merasakan keanehannya. Namun, bagi mayoritas warga yang tidak tahu kisah lama di baliknya, jalan ini hanyalah sebuah jalan biasa yang menghubungkan dua dusun. Warga yang melintas hanya akan melihat kebun sawit dan kebun karet yang sepi dan hening, serta jalanan yang tampak sepi di malam hari. Tetapi bagi orang-orang yang pernah mendengar cerita rakyat yang berkembang di sekitarnya, mereka tahu bahwa jalan ini menyimpan misteri yang gelap, dan mungkin mereka lebih memilih untuk tidak melintas setelah matahari terbenam. Jalan ini pernah terkenal dengan satu pohon durian yang besar yang pernah tumbuh di pinggirnya. Pohon yang kini hanya menyisakan bekas batangnya yang keropos. Dulu, di batang pohon durian itulah tumbuh tanaman sake. Keberadaan sake di pohon itu membuat tempat tersebut terkesan mistis dan penuh dengan aura gelap. Pohon durian yang besar itu dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk halus yang mengintai dan menunggu mangsanya. Penduduk setempat menyebutnya hantu durian sake, atau lebih dikenal dengan nama hantu Dian Sake. Di balik kisah pohon durian dan sake itu, ada sebuah peristiwa misterius yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang semakin menguatkan cerita tentang hantu yang menunggu di sana. Waktu itu, pagi masih muda, Ayah Barun sedang bersiap pergi untuk ke kebun. Seperti biasa, Barun yang kala itu masih anak-anak meminta untuk ikut bersama. Ia tak ingin ditinggal di rumah sendirian. Namun, sang ayah melarang. Barun pun kecewa. Ia duduk termenung di depan rumah, menatap jalan yang mulai disinari matahari pagi. Lalu sesuatu terjadi. Dari kejauhan, ia melihat sosok persis seperti ayahnya yang mendekat seolah menjemput Barun untuk ikut dengannya. Namun ada yang aneh. Ayahnya itu tak datang dari arah kebun, tetapi dari arah jalan menuju pohon durian tua yang sudah lama dianggap angker. Meski begitu, Barun tidak curiga. Sosok itu tersenyum dan melihat ke arah Barun. Dengan senang hati, Barun pun berdiri dan mengikuti sosok itu. Ia merasa gembira karena akhirnya diperbolehkan untuk ikut.
Ia pun tidak tahu bahwa sosok itu bukan ayahnya, melainkan makhluk halus yang dikenal sebagai hantu durian sake. Sosok menyeramkan yang konon mendiami pohon durian besar di pinggir jalan. Makhluk itu membawa Barun jauh ke dalam semak, menuju ke sebuah rumpun bambu yang lebat di ujung jalan. Di sanalah tubuh kecil Barun dijepit di antara sela-sela batang bambu, tak bisa bergerak dan tak bisa bersuara. Seolah-olah dunia tempatnya berada adalah kegelapan yang tak berujung dan ada sesuatu yang terus mengawasi. Ketika sore menjelang dan Barun tak kunjung terlihat, dusun pun geger. Warga segera melakukan pencarian, menyusuri jalan, semak belukar dan hutan kecil. Teriakan memanggil nama Barun bergema hingga malam, tapi tidak ada jawaban. Warga dusun pun berusaha untuk tetap tenang, namun keresahan mulai menguasai mereka. Ada yang mengatakan bahwa hilangnya Barun mungkin disebabkan oleh ular besar atau binatang liar yang menculiknya. Tetapi semakin malam, semakin banyak cerita-cerita aneh yang mulai beredar. Salah satunya adalah tentang pohon durian besar yang ditumbuhi sake itu. Beberapa orang mulai percaya bahwa pohon itu adalah tempat tinggal makhluk halus, dan Barun mungkin saja telah dibawa oleh hantu durian sake. Hari-hari berlalu, pencarian pun tidak membuahkan hasil, sampai suatu pagi, ketika semua harapan mulai pudar, seseorang menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menemukan Barun yang saat itu terjepit di dalam rumpun bambu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya sangat lemah, nyaris tak bisa bicara. Warga pun beramai-ramai menolong dengan susah payah. Mereka mengeluarkan tubuh Barun dari sela-sela bambu yang menggenggamnya erat. Suasana begitu tegang, Barun tak berkata apa-apa. Ia tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dari tatapannya, orang tahu bahwa ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak saat itu, kisah tentang hantu durian sake semakin tersebar luas. Meski pohon durian itu akhirnya mati dan tumbang, auranya tetap terasa. Kini jalan itu telah diapit kebun sawit dan kebun karet. Hutan sudah berganti wajah, tapi cerita-cerita ganjil tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang sering mengalami kejadian aneh saat melintasi jalan itu di malam hari. Motor yang mogok secara tiba-tiba, angin dingin yang muncul mendadak, suara langkah kaki yang tak terlihat wujudnya, hingga bayangan putih yang melintas cepat di antara pepohonan. Bagi mereka yang tahu, hantu Dian Sake belum benar-benar pergi. Ia masih tinggal di sana, menunggu di balik kebun sawit yang hening dan jalanan yang tampak biasa. Namun, meskipun semua kejadian aneh ini terus terjadi, jalan itu tetap menjadi lintasan utama bagi orang-orang yang tidak tahu tentang kisah masa lalu di sana. Jalan itu masih ramai dilalui hingga kini. Namun, bagi mereka yang tahu, mereka lebih memilih untuk menghindarinya di malam hari. Bagi mereka, jalan ini bukan sekedar jalan biasa, melainkan sebuah tempat yang masih dihantui oleh kisah yang tak terungkap sepenuhnya. Kisah tentang hantu Dian Sake, sang hantu yang menunggu di sana dan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani mendengar dan merasakan keanehannya.